Shalom, saudara indikasi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam program Bagaimana. Kali ini saya mengajak saudara membuka kembali dari Hakim-Hakim pasal ke-8. Saya bacakan ayat 27 yang berbunyi demikian. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Saudara, 2 minggu lalu kita sudah merenungkan bersama tentang bagaimana Gideon bisa mengalahkan bangsa Midian dengan tentara mereka yang dia miliki 300 orang. Bayangkan saudara, 300 tentara bisa mengalahkan musuh yang tentaranya waktu itu puluhan ribu orang. Siapa bisa mengalahkannya? Bukan kekuatan bangsa Israel, juga bukan kekuatan Gideon, tetapi kekuatan dari Allah. Bersama Allah, Gideon dan bangsa Israel bisa memenangkan peperangan tersebut. Nah saudara, kemenangan itu membuat orang-orang Israel begitu bersukacita. Mereka bergembira sekali saudara, dan mereka langsung memandang tinggi yang namanya Gideon ini. Kalau sebelumnya ada yang meremehkan Gideon, tapi sekarang mereka sangat memandang tinggi Gideon. Bahkan mereka datang kepada Gideon mengatakan supaya Gideon mau menjadi penguasa, menjadi raja yang memerintah mereka. Waktu mendengar itu, bagaimana sikap Gideon, saudara? Dengan rendah hati, Gideon mengatakan, aku dipanggil bukan untuk menjadi penguasa, bukan untuk menjadi raja. Baik aku maupun anakku tidak akan pernah memerintah kamu. Yang memerintah kamu adalah Tuhan. Itu artinya bahwa Israel itu menganut sistem pemerintahan teokrasi. Allah yang berkuasa, Allah yang memimpin, Allah yang menuntun mereka. Bukan manusia. Suatu kesadaran yang luar biasa oleh Gideon disampaikan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Nah, saudara, setelah itu Gideon kemudian meminta sesuatu kepada bangsa Israel, di mana Gideon minta supaya bangsa Israel itu mengumpulkan anting-anting emas hasil rampasan orang-orang Midian yang dikalahkan tersebut. Dan dengan senang hati, maka bangsa Israel mengumpulkan anting-anting tersebut, saudara. Mereka kumpulkan semua, dan jumlah yang terkumpul itu ada 1.700 sikal emas. Itu kalau dikuruskan sekarang kurang lebih ada 19 kilo emas. Kita bisa bayangkan, saudara, begitu luar biasanya 19 kilo emas kalau dikuruskan rupiah, itu kurang lebih hampir 17 miliar rupiah. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu digunakan untuk apa emas tersebut oleh Gideon, saudara? Ternyata Gideon itu mempunyai rencana di mana pada waktu itu Gideon membuat sebuah efod. Apa itu efod? Efod itu adalah pakaian kebesaran dari seorang imam waktu mereka datang di bait Allah untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, kepada Allah, persembahan korban. Nah, efod tersebut dibuat dari emas, kemudian mungkin dibuat seperti patung seperti itu. Nah, dengan tujuan Gideon sebetulnya tujuannya baik. Melalui patung ini, melalui benda tersebut, Israel kemudian diingatkan bahwa mereka bisa menang atas pertolongan Tuhan. Tuhan mereka, Allah kita adalah Allah yang berkuasa, yang telah melepaskan mereka dari tangan orang Midian. Cuma sayang, saudara, kalau kita baca ayat 27 tadi, ternyata oleh orang-orang Israel disalahgunakan. Mereka berlaku serong dan menyembah efod itu sebagai dewa mereka, sebagai berhala. Itu masalahnya terjadi, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, seringkali kita pun bisa bertindak seperti itu. Baik saya dan juga saudara, di rumah saya dan juga rumah saudara, seringkali tergantung kita sebagai orang Kristen, tergantung yang namanya salib, saudara. Waktu salib digantung di rumah kita, bahkan juga mungkin para wanita menggunakan leontin dalam bentuk salib. Waktu kita menggunakan leontin dan juga menggantung hiasan dinding di rumah kita, apa tujuan kita? Kalau tujuan kita adalah untuk kembali mengenang kasih Allah kepada kita, di mana melalui salib itu, Yesus mati bagi saya, sehingga saya bisa diselamatkan, saya bisa menjadi anak-anak Allah, itu baik. Tapi seringkali saudara sekarang ini disalahgunakan. Salib bukan lagi sebagai pengingat pengorbanan Kristus, tapi dibuat sebagai jimat untuk keamanan. Menggunakan kalung salib supaya aman, dilindungi. Kemudian kalau rumah kita ada salib, itu supaya rumah kita dilindungi juga. Lalu kalau kita berbuat seperti itu, apa bedanya kita, saudara, dengan orang-orang non-Kristen yang seringkali menggantung rumahnya di depan rumahnya dengan sebuah kaca atau gambar harimau dengan
pisau di mulutnya. Nggak ada bedanya. Nah, seringkali kita bisa bertindak seperti itu. Itu sebenarnya kita harus hati-hati. Waktu kita menggunakan salib, tujuan kita adalah untuk mengenang kasih Tuhan yang begitu luar biasa mati bagi kita orang-orang berdosa dan jangan disalahgunakan. Dan ternyata orang Israel menyalahgunakan, bukan lagi mengingat kebesaran Allah, tapi mereka menyembahnya sebagai berhala. Dan itu yang membuat kemudian Allah kemudian hari menghukum mereka. Dan bukan cuma itu, saudara. Hukuman juga terjadi pada Gideon dan juga keluarganya. Dikatakan di sini, inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Menjadi jerat apa, saudara? Kalau kita baca dalam pasal ke-9, kita bisa melihat bagaimana anak dari gundik Gideon itu memburu 70 anak dari Gideon. Luar biasa mengerikan, saudara. Dari apa yang dilakukan oleh Gideon terhadap bangsa Israel pada waktu itu. Saudara, kalau kita lihat di sini, kesalahan apa sih yang terjadi yang dilakukan Gideon pada waktu itu? Yang pertama, waktu dia membuat efod tersebut, saudara, dia sama sekali tidak minta pertimbangan Tuhan. Dia sama sekali nggak melibatkan Tuhan. Dia nggak datang kepada Tuhan minta pimpinan Tuhan. Seandainya dia datang kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan, saya percaya Allah akan melarang pembuatan efod tersebut. Yang kedua, saudara, ketika Gideon mengetahui bangsa Israel mulai menyembah efod tersebut sebagai berhala, seharusnya Gideon berani untuk menghancurkan efod tersebut. Karena itu menjadi berhala harus dihancurkan supaya bangsa Israel tidak menyembahnya sebagai berhala. Tapi itu tidak dilakukan oleh Gideon. Sayang sekali, saudara, sampai kemudian akhirnya dia mendapat hukuman dari Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, dari kisah ini kita bisa mengambil dua pelajaran. Yang pertama, saudara, waktu kita akan mengambil rencana sesuatu, waktu kita akan mengambil suatu keputusan, datang kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan, minta petunjuk Tuhan, jangan diputuskan sendiri. Yang kedua, saudara, waktu kita melihat orang lain berbuat dosa, berbuat salah, tugas kita sebagai orang percaya, menasihati mereka, menegur mereka, mengingatkan mereka, supaya mereka tidak sampai jatuh dalam dosa. Karena kita pun bertanggung jawab kepada Tuhan, kalau kita tidak mengingatkan mereka. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami merenungkan pada hari ini. Kembali kami diingatkan, Tuhan, bagaimana kami seharusnya sebagai orang-orang percaya. Kami senantiasa melibatkan Engkau dalam setiap rencana kami. Dan ketika kami melihat orang lain berbuat salah, maka tugas kami untuk senantiasa memberi peringatan kepada mereka, supaya mereka pun tidak semakin dalam jatuh dalam dosa. Tuhan, tolong kami, beri kemampuan pada kami, beri kepada kami keberanian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.